Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Hari ini kita ngelihat pergerakan tadi pagi ya, seru banget teman-teman sekalian. Jadi begitu memasuki sesi Asia, ada kondisi liquidity sweep yang sangat-sangat masif ya, ngehajar ke support level 65.000 untuk Bitcoin, dan habis itu balik lagi naik gitu loh, bertahan di atas $65.000. Sebenarnya makin kesini ya kita ngelihat pergerakan Bitcoin ini akan semakin apa ya kalau kita bilang ya, mungkin volatile iya tapi nggak terlalu ya. Sebenarnya kalau kita lihat overall Bitcoin itu hanya konsolidasi, tapi kita udah ngerasain kapitulasi yang luar biasa, cukup parah ya saya pikir untuk altcoins ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari Bitcoin dominance itu menggambarkan segalanya, bahwa Bitcoin dominance di sini terus ya nge-spike up, terus dia naik. Bahkan hari ini kita ngelihat dia udah valid breakout ya dari si trend line yang terbentuk di sini, which is 1, 2, 3 ya, dan dia starting untuk creating new high level ya. Ini tekanan masih akan terus berlangsung teman-teman sekalian, tapi memang kalau kita ngelihat lagi, at least based on historical data, kondisi inilah yang memang menjadi, bisa dibilang menjadi sebuah proses yang dibutuhkan untuk market nantinya ya benar-benar bisa rally kembali gitu loh. Karena kita tahu teman-teman sekalian ya, waktu lalu Fear and Greed Index itu nunjukin kalau posisinya kripto keseluruhan itu berada di range greed, and until today, atau lebih tepatnya ini tadi update per jam 7 ya, kalau kita ngelihat itu sebenarnya masih greed posisinya teman-teman sekalian ya, luar biasa ya, dalam artian market di sini masih belum ada rasa khawatir sama sekali. Mungkin kalau dari coin market cap di sini menunjukkan Fear and Greed Index berada di range 55/100 ya, yang berarti indikasi di Fear and Greed Index kalau menurut coin market cap ini sebenarnya udah masuk ke kategori netral ya, belum fear enough bahkan teman-teman sekalian ya. Kita harus dibuat fear supaya market itu bener-bener ya bisa dibilang memberikan kebutuhannya para whales ya, dalam artian ada cukup order untuk dipindah tangankan dari para retail ini ke whales-nya teman-teman. Dan just before the pump, before the dump, once again, XRP ya giving us a signal ya, perkemarin banget teman-teman. Jadi ada yang nanya tuh tadi malam, XRP naik sendirian kenapa? Nah itu sebenarnya adalah warning justru ya. Jadi every time XRP pump sendirian itu ada meaningnya ya terhadap market teman-teman sekalian. Kita udah sering banget ya ngomongin hal ini. Memang sebenarnya gimana ya, kita bilang apakah ini kayak udah pasti gitu kan? Ya ini sebenarnya kayak semacam teori yang nggak bisa dibuktikan ya, selain kita ngelihat secara langsung gitu loh. Ini sama kayak zamannya dulu MicroStrategy atau Michael Saylor mengumumkan dia beli Bitcoin. Every time dia beli Bitcoin, harganya turun. Makanya ada stigma dulu kalau Michael Saylor ngomong dia beli Bitcoin, jatuhnya adalah Michael Saylor teman-teman sekalian ya. Sebuah pertanda bahwa market akan meneruskan pelemahannya. Nah, tadi malam banget ya kita ngelihat XRP pump, boom, signifikan ya, hijau teman-teman, dari bawah sini naik ke atas, ini lebih kurangnya naik 7%-an, but then just after that ya there's a big drop happen ya, intinya kayak gitu ya. Tapi ini mungkin kalau teman-teman setuju nanti kita bahas XRP juga ya dari price action-nya. Jadi kira-kira seperti apa update terkini terkait dengan kondisi kalau kita bilang tuh kondisi persidangannya seperti apa dan lain sebagainya ya. But if you guys agree ya, di kolom chat komen ya, di kolom komen tolong kasih tahu ya teman-teman. Dan ya sekarang kita ngeliat posisi Bitcoin dominance masih spike up, masih naik ya. Ini bahkan belum dekat 57,7% ya. Range area yang saya pikir menjadi range area ideal untuk kita ngelihat dia mengalami rejection. Plus kalau kalian perhatikan di sini, I'm using trend line ya, just from this top ya. Yang kedua teman-teman di sini ya, top ketemu top, dan ya the next top supposed to be around here. Hopefully 57,7% teman-teman. 57,7% ya, hopefully. Tapi itu belum bisa ya, kita belum bisa bilang kayak ini ada prediksi atau apa gitu ya, tapi lebih kepada ya udah kita udah tahu range areanya, which is ekspektasi kita adalah di situ. Kalau bisa tunjukkan kepada kita bahwa adanya rejection terjadi ya, after that rejection hopefully bisa ngasih dalam tanda kutip
memberikan kondisi validasi ya untuk altcoins pada akhirnya bisa terrebound. Itu doang sih sebenarnya ekspektasi teman-teman sekalian. Dan sama seperti yang di video terakhir, kalau kalian nonton yang Worldcoin, HBAR, ya Bitcoin Dominance, USD Dominance ini, kalau misalnya teman-teman nonton yang terakhir, saya inform ke sana kalau misalkan lebih baik sih based on based on reversal ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau buy the dip and the market keeps dipping gitu loh. Karena maksudnya kita nggak pernah tahu di mana dia akan benar-benar berhenti total dan mengalami reversal. Kalau teman-teman di sini melakukan transaksi beli tanpa ada, dalam tanda kutip ya, tanpa ada kondisi validasi reversal yang jelas ya, of course kita harus berhadapan dengan floatingan ini gitu ya. Dalam artian ya kita bukan whales teman-teman, kita bukan orang yang membeli kemudian bisa membalikan keadaan gitu loh ya. Istilahnya ya gimana ya kita buy and then kita expect market respect kepada kita gitu, kayak doesn't possible ya teman-teman sekalian ya. Itu nggak possible untuk terjadi, terutama di kondisi market yang dalam tanda kutip market cap-nya aja udah trillions of dollar gitu loh. Even buat altcoin saja ini udah billions of dollar ya, 594 miliar dolar, which is ini sangat-sangat massive dan kayaknya agak sulit kalau misalkan kita dengan uang kita di sini, kecuali ya satu Indonesia mungkin ya, orang-orang terkaya di Indonesia ngumpul terus kita mau coba gerakan harga, itu mungkin possible. Tapi ya untuk market cap yang dalam tanda kutip udah agak gede pun juga kayak saya rasa nggak akan goyang ya teman-teman sekalian ya. Nah itu sementara ya. Kita nggak bisa coba untuk time the market ya, dalam artian menebak kayak bottomnya tuh di mana gitu loh. Saya lebih prefer show me the reversal, baru kemudian kita decide whether ini good or not untuk kita transaksikan atau untuk kita masuk. Itu lebih better teman-teman sekalian. Alright. Dan di kondisi per saat ini kalau kita ngelihat Bitcoin actually masih berada di range yang lebih kurang sama, tapi painful banget ya buat altcoins-nya, karena Bitcoin dominance-nya terus nge-spike, terus naik ya, mencoba untuk mengejar resistance yang tadi kita sudah marking teman-teman sekalian. Ditambah apa lagi ya, kayaknya udah sih ya. Sebenarnya technically Bitcoin hanya flat aja, hanya konsolidasi aja ya. So if you guys hold Bitcoin ya, worst case scenario floating drawdown kalian dari top ke sini aja tuh cuma sekitar 10%-an ya. Tapi kalau altcoins itu udah lebih dari 50% ya, kalau dari topnya ke bawah gitu loh. Nah permasalahannya adalah belinya di mana teman-teman sekalian gitu kan. Timing kita beli itu di mana itu loh yang menjadi kendala daripada transaksi yang kita lakukan. Nah sekarang teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat market ya per kondisi tadi pagi, after that liquidity sweep terjadi, itu total yang kena liquid itu banyak loh teman-teman sekalian ya. Ada sekitar 392 juta dolar terkena liquidation ya untuk long position. Sekitar 392 juta dolar ya. Meanwhile ini short, kalau saya boleh berasumsi kelihatannya terjadi akibat penguatan Bitcoin tadi malam ya. Jadi begitu dia nge-spike up, makanin order di atas dulu ya, liquidity sweep terjadi terlebih dahulu, baru kemudian harganya balik turun dong ya. Amazing ya. There's no confirmation ya. Awalnya saya pikir ini bisa jadi double bottom, but then invalidated ya, just by 2 candle. Dan menariknya teman-teman, lagi-lagi kalau tadi saya sudah highlight ya teman-teman sekalian, this is technically just a liquidity sweep ya. Kalian bisa lihat kalau almost no candle ya, no body candle di bawah itu, dia benar-benar cuma ngambil imbalance yang ada di sini aja. Habis itu dia langsung mantul balik naik dan coba untuk maintain closing di atas daripada bull candle kemarin ya, di opening bull candle kemarin yang terbentuk pada sekitaran jam 11 malam ya, lebih kurangnya jam 11 malam teman-teman sekalian. Dan ini amazing ya sebenarnya, karena balik lagi Bitcoin not doing anything ya. Actually dia cuman stay konsolidasi comfort di satu range, but altcoins suffer the most ya. Kita ngelihat banyak banget hari ini dropnya parah ya. We have CFX Conflux drop by 14%, FTM drop by 10% ya, Ethena drop by 11%, dan masih banyak lagi di sini ya yang kita ngelihat pendarahannya lumayan teman-teman. Meme coin juga sama, terkena dampak luar biasa signifikan ya. Wave drop by 8%, Bong 7.8%, Floki 7% ya. Kemudian Bome ya, Bome yang paling ditanyain ya di YouTube channel saya nih. Tapi saya nggak ada Bome-nya di sini ya. Belum masukin ke bagian watchlist untuk meme coin. Bome juga saya rasa begitu ya teman-teman sekalian ya, masih kecenderungan turun ya. Saya rasa ini hampir rata lah altcoins hari ini kena dampaknya.
hanya beberapa aja yang bisa bertahan ya, kayak Ondo hari ini recovernya cepat teman-teman ya. But kalau kita lihat ya secara price action pun belum benar-benar mendukung ya untuk mungkin Ondo untuk bisa totally rebound gitu loh. Walaupun kita ngelihat di sini kita punya reaction yang cukup baik dari salah satu area of imbalance-nya dia ya, which is dari imbalance itu kita dapat liquidity dan marketnya langsung rebound, tapi belum cukup teman-teman sekalian ya. Bahkan oh damn ya, sorry itu saya kita ngelihat Manta hari ini drop sekitar 11% guys ya, reaching $1 dan sempat di bawah $1 tadi. Amazing ya, this is amazing ya. Bahkan ada percepatan tren di sini dari sisi trend line. Right, this is bad ya, this is bad. Oke, meanwhile, what happened with Bitcoin? Ya dia cuma consolidate aja ya, stay di satu tempat. Dan kalau sebenarnya kita ngelihat dari perspektif daily teman-teman sekalian, ini masih sejalan dengan previous analysis yang saya coba untuk sampaikan kepada teman-teman. Hanya saja kalau misalkan hari ini kita ngelihat dia closing ya di bawah inside bar candle ini, ya for the first time berarti kita ngelihat dia closing di bawah itu. After berapa lama? So far sejak kita membentuk inside bar itu sampai dengan kemarin banget itu udah 28 hari. Ya lebih kurangnya 4 mingguan ya untuk Bitcoin hanya konsolidasi saja. Nah, lebih parahnya lagi kalau kalian lihat overall Bitcoin ya sejak mencapai ATH baru itu kita nggak kemana-mana guys ya. We're just consolidating here ya. Nothing happen ya. Naik, pullback. Oke, pullbacknya berapa persen? 10%. Ya, nothing compare to altcoins yang sebenarnya udah bleeding parah teman-teman sekalian. Tapi memang kalau misalnya kita boleh mengambil kesimpulan sejenak ya, ini mirip lah dengan kejadian pada 2020 lalu dan 2021 lalu. Nah, yang lebih worst case-nya lagi adalah ini kalau kalian lihat, saya menggunakan satu buah indeks pengukur lagi ya, yaitu total 3 minus strip USDT ya against Bitcoin teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat kekuatan indeks dari altcoins secara keseluruhan terhadap Bitcoin gitu loh. Jadi kayak Ethereum Bitcoin, Solana Bitcoin, XRP Bitcoin. Yang saya tahu dengan kondisi indeks ini adalah kita finally breakdown dan ini merupakan pelemahan lanjutan pada altcoins. Dan sekiranya kalau kondisi ini terjadi, ini berarti teman-teman sekalian akan lebih banyak altcoins yang ditukarkan ke Bitcoin. Jadi dia switching ke Bitcoin. Dan ini menjelaskan kenapa Bitcoin dominance bisa nanjak dengan signifikan. Ya kalau teman-teman perhatikan, sekedar info, ini kondisi udah bertahan di sini itu selama 350 hari guys. And for the first time today banget lah kalau kita lihatnya. Ini udah mulai main di bawah range area support tersebut. Jadi memang the real kapitulasi untuk altcoins ini masih akan terus berlanjut teman-teman. Sampai mana kita nggak tahu ya, but hopefully we can see it maintain mungkin di kisaran minus 0,6 di Fibonacci 0,62%. Jadi kayak kisaran indeks 0,35 gitu kan. Karena terakhir kali bull run kita lihat terjadi ya alt season lah, terutama alt season terjadi pada si market altcoins itu adalah saat dia mencapai indeks 0,19 ya terhadap Bitcoin ya teman-teman. Dan ini wah kalau misalkan dia turun lagi sih harusnya lebih terasa lagi teman-teman ya. Ya saya harap sih teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk guncangan tersebut. Dan ya sekiranya kita ngelihat market bisa rebound ya as soon as possible, saya pasti akan inform ke teman-teman juga, probably by live streaming ya kalau kalian interested. Tapi ya lebih kurangnya begitu ya. Untuk saat ini kita ngelihat bahwa secara indikator-indikator yang kita lihat ini semua masih menunjukkan ya masih ada potensi untuk altcoins bisa turun lagi lebih jauh ya. Dari Bitcoin dominance memang udah nggak banyak ya, 56,2% ke 57,7 itu berarti around 1,5% only. Meanwhile total 3 USDT against index Bitcoin ya, di sini kalau kita lihat masih ada space ruang gerak juga, which is bisa aja dia turun sampai 0,25 ya, hopefully 0,35 pun dia udah ketahan, hopefully teman-teman sekalian. Dan total 3 kalau kita lihat dari market cap weekly ya, looks like it's not gonna make it ya. Kita ngelihat dia masih terus turun dan technically lagi berusaha untuk breakdown dari previous support level yang sangat penting. Pertahankan total 3 udah sekitaran berapa hari ini kalau kita lihatnya ya. Dari sini ke sini ya 65 hari teman-teman ya. Finally we have some kind of rejection dan ngebawa total 3 turun lebih jauh. Nah, di kondisi kayak gini udah ya, mungkin kalau kita lihat dari case kayak gini ya udah tinggal survival mode aja teman-teman sekalian ya. Ini balik lagi kayak fase bear market yang sebenarnya nggak bear market gitu loh. I mean kalau bear market ini ya
this is the bear market. Ya, dia drop by 60%, 504 miliar dolar. Ini dari atas ke bawah. Technically dia cuma drop 27%, ya. Tapi masalahnya adalah karena ada beberapa altcoins yang kuat. Katakanlah kayak tadi Ondo, kemudian ada beberapa altcoins lagi yang mungkin cukup kuat ya melawan tekanan jual di Bitcoin. For example kayak maybe LDO ya, one of it ya teman-teman sekalian. Kalau kita zoom out a bit ya, at least dari harga Oktober dia masih agak lebih di atas ya. Tapi ada beberapa yang udah bener-bener balik sampai ke bawah banget teman-teman. Jadi ini yang menjadi kendala bahwa ya saya pikir market cap total 3 ya jatuhnya dia memang drop tapi nggak drop yang parah gimana banget karena sebenarnya ada money flow yang kebagian di sebagian altcoins dan dia bisa mempertahankan tekanan jual dengan cukup baik ya dari sisi mungkin fundamentalnya kayak Ondo ya kita tahu di situ tokenization dan di backup sama si BlackRock jadi cukup kuat teman-teman sekalian ya agak resist lah. Kemudian BNB mungkin salah satu exchange token exchange di sini yang survive juga ya. Terakhir kita mau ada coba untuk mencari ekspektasi untuk melakukan long position tapi di time frame kecilnya belum ada validasi jadi kayak ya it doesn't work ya, it doesn't validate teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat zoom out apakah BNB koreksi? Enggak ya, dia bertahan teman-teman di atas. Jadi bareng nih sama Bitcoin. Ketika Bitcoin konsolidasi, BNB juga sama, dia konsolidasi di atas, bukan di bawah loh ya, teman-teman sekalian. Dan ini yang tentu saja memperlihatkan ya kalau total 3 di sini, makanya kalau secara dia punya market cap turunnya kenapa nggak terlalu jauh. Mungkin buat beberapa koin itu yang berhasil nahan ya. Walaupun market cap total 3 turun sekitar 20%-an, tapi rata-rata altcoins yang lain turunnya 60%, 70%. Meanwhile yang bertahan ya kayak BNB dan kawan-kawan, mereka tetap steady dan cukup kuat menahan tekanan jual yang terjadi ya, dan itu mungkin menyebabkan market cap-nya masih bertahan ya, sekiranya seperti itu. Nah untuk Bitcoin sendiri gimana Vin? Sebenarnya per closing candle daily hari kemarin ini bagus teman-teman, kita bertahan loh di atas area support. Sempat mau bullish kan karena dia udah sempat ngetes $67.300 which is kalau kita lihat di time frame 1 hour ya itu adalah supply dari time frame 1 jam ya, dari sini teman-teman sekalian. Rejectionnya datangnya juga dari situ gitu loh, dibantai di bawah turun, sweep ke bawah, kemudian altcoins kena dampak 2 kali 3 kali lipat gara-gara Bitcoin dominance naik berbarengan di saat ini lagi turun. Udah deh cukup teman-teman ya untuk menyebabkan kondisi market mengalami kapitulasi. Dan mungkin kalau kita lihat di psychology cycle ya teman-teman sekalian, untuk market saat ini ya ini udah berada di fase-fase yang bisa dibilang ini udah benar-benar critical banget ya. Maybe di range fear, panic atau anger ini udah masuk ke fase ini nih untuk altcoins teman-teman sekalian ya. Ini udah tinggal masalah waktu aja dan masalah survival aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lebih agresif, wah kalian mungkin akan manfaatkan kesempatan ini untuk belanja lagi gitu. But for now ya ingat ya, reminder dari saya, as long kita belum melihat sign of reversal ya jangan buru-buru masuk. Itu doang sih kalau sedikit pesan dari saya teman-teman sekalian. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin. Sementara waktu saya nggak bisa update banyak-banyak di Bitcoin karena technically Bitcoin hanya consolidate aja, nggak bergerak yang kayak gimana banget. Cuman memang ya bisa dibilang makan korban banyak ya untuk altcoins-nya. Itu doang sih. Tapi itu mungkin ya sebagai satu bentuk perpindahan ya, money flow balik lagi dari altcoins yang udah menghasilkan profit buat sebagian kalangan itu untuk dibelikan Bitcoin lagi. Dan ini menjadi satu buah quest bukan ya satu buah kunci pergerakan lah, dimana kalau kita main lihat Bitcoin pumping ya itu memang harus terjadi ya, kira-kira seperti itu. Alright, so that's gonna be the update ya. Expect Bitcoin untuk bisa mengalami retracement atau koreksi lebih jauh lagi. You have to be careful karena kita ngelihat belum ada sign of reversal. Kemarin memang ada tanda-tanda bullish engulfing tapi kita nggak ngelihat dia breakout, jadi belum ada validasi di situ. Makanya saya bilang sama teman-teman di advance group juga, kalau misalkan untuk long Bitcoin at least kita butuh beginilah ya, minimal kita butuh dia ngambil supply dulu, baru kemudian decide ini bisa nih untuk kita manfaatkan gitu loh. Tapi kalau belum ya ini masih ada challenge di atas, maka belum kelihatannya akan sulit lah untuk bis itu bisa terrealisasi. Ya kira-kira seperti itu. So tonight teman-teman kita juga punya data ya, just be safe on trading ya, terutama untuk di sekitaran jam 7:30 dan New York Stock Exchange Open ya, itu bisa memberikan dampak pergerakan yang cukup volatile pada market.
Ya, tergantung nanti dari hasil datanya dan gimana mereka olahnya, nanti baru kita tahu ya kira-kira marketnya bisa dibawa naik atau turun gitu loh. Kalau dari forecast sih harusnya good for dollar. Good for dollar, it means not really good for risk on asset ya, seperti salah satunya S&P 500. Nah, cuma menariknya balik lagi, S&P 500 udah pumping, udah creating all time high. Bitcoin-nya masih steady, altcoins-nya parah, teman-teman. Ya, itu mungkin kesimpulan yang kita bisa ambil pada analisis hari ini sementara untuk Bitcoin. Nanti kita update lagi untuk altcoins-nya. Let me know, teman-teman ya, sekiranya altcoins yang menarik untuk di pairing kita bahas dengan XRP apa. Alright, thank you and see you guys again very very soon. Cheers, God bless guys, and bye bye.